Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya. Ada kabar terbaru tentang konfliknya antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo yang resmi melaporkan Denny Sumargo. Di sela-sela konflik tersebut, Farhad Abbas didatangi sejumlah member UMKM yang menuntut titipan dana sebesar 50 miliar. Penasaran dengan detik-detik Farhad Abbas dikejar oleh member UMKM? Mari kita lanjut. Dirugikan siapa, Bang? Yang dirugikan adalah Farhad Abbas Dan suku Bugis. Bugis Makassar. Mungkin Bang, bukti-bukti yang dilampirkan mungkin barusan apa aja, Bang? Banyak video yang menjadi bukti. Baik di akunnya dia. Selain video Baik di ada akun dia Kanan dikit. dan banyak sekali. Bang kiri Pak. Oke, Bang. Berarti nggak ada kata damai ya, Bang? Ya? Berarti Nggak ada ada kata damai. damai ya, Bang, kalau udah melaporkan. Ya ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti saya sampaikan oleh Bang Randy tadi. Ya kan? Pasalnya udah tadi. Harus digaris bawah bahwa Denny itu bukan Pasal 16. Ya kan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Ya cuma pendatang Dan ngaku-ngaku. atau pasal 156 KUHP. Ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian ini seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy kan, masalah suku ini udah selesai, bos. Di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa. Udah lagi tidak terkotak-kotak, ya kan, terkait menyangkut masalah ras itu, nggak ada yang kalimat kau Bugis, ya kan, Makassar, kau Bugis, nggak ada lagi, bos. Harus sudah. Jadi jangan seolah-olah terjadi ikan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku ini di Indonesia sudah selesai sangat. Bang, ada kerugian ini kan apa lagi masalah dari yang berawal garis dari bawah ya. Di situ pernyataan Denny dia tidak pahami Bugis Makassar. Di situ ada ada bahasa orang-orang tua dulu yang mengatakan Sombai Rigoan, Mangkau Rigone, Bayunge Ligu. Berarti Bugis Makassar saudara mereka. Siapa yang lagi raja di Goan, siapa yang jadi raja di Bone, siapa yang jadi raja di Luwu, itu adalah mereka bersaudara. Jadi kita lagi mikirin tetap kembali. Aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Maluku, Sumatera, Sunda, Papua, tapi aku Indonesia. Nah, Ya. semangat aku Indonesia yang tidak dimiliki yang saya rasakan. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis, bukannya dia menganggap itu sebagai saudara, malah. Nah, dan saya juga memang keberatan, orang tua saya itu kaget melihat gaya ini. Gitu. Lalu saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah sekarang silakan kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Bang Farhad, Bang, berarti Alasan nggak ada apa dia mengatakan bahwa saya Makassar, saya Bugis, biarkan nanti dia menjelaskan dalam keterangannya ketika nanti di BAP oleh pihak penyidik. Bang, nggak ada kata damai kah? Nggak ada kata damai kah? Gini sedikit ya. Nanti tolong diklarifikasi ke si Denny Sumargo ini. Tanyakan dia suku Bugis apa Makassar, ya? Apabila dia bukan suku Bugis Makassar, berarti dia sudah memprovokasi ya. Coba tanyakan ulang. Pasti dia bukan orang Bugis dengan Makassar dia. Oh iya? Bukan suku itu. Bukan. Jadi dia bukan orang Bugis, Bukan, orang Makassar. pendatang. Saya Oh, tahu. pendatang dia? Iya. Baru tahu kita, baru tahu ini. Coba tanyakan. Baru tahu ini, baru Benar tahu nggak ini. dia Bugis Makassar? Saya baru tahu. Kenapa dia Bugis, berubah? kenapa Masalah suku Bugis Makassar? dan Makassar. Saya mau tanya, Ngaku. kenapa malam itu wartawan semua banyak Ibu Denny? Kenapa jawab kalian juga? Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Denny atau gimana? Kalian tahu dari mana bahwa Denny akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Setahu saya orang mau berantem jarang ngundang media. Orang itu berantem. Orang mengundang orang mau Makassar berantem itu itu nggak butuh orang itu. kamera, nggak Iya, apa. aduh. Ini dari mana nih coba Bang, diberitakan? ini sudah melebar banget. Dia udah nyindir-nyindir katanya saya pembuat kisru tentang masalah itu. Bang Farhad mungkin. Baru tahu saya ada dari. Iya bang, mungkin kan tadi kan seperti bilang aku keberatan juga bawa media segala macam. Tapi kan pada
saat itu Denny kan membawa satu kamera, kenapa Saya abang nggak mengizinkan tahu, gitu, Bang? saya juga nggak tahu. Karena saya kan posisi di dalam. Nah saya pikir kok ada dia satu gitu. Kalau nggak salah bukan kamera, ada orangnya dia masuk itu satu handphone. Iya, dia kan merekam. Iya. Dia akan dipublish. Denny udah izin Iya. juga. Kenapa abang mengizinkan? Walaupun saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesongongannya dia. Bukan, kan saya ini nggak tahu kalau dia ini itu live, tiba-tiba saya akan begini. Saya nggak tahu. Kalian tahu nggak sih pertemuan di dalam itu yang sebenarnya terjadi seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Yang di dalam seperti apa? Coba jelaskan sih. Ya, di dalam Yang dia- di dalam itu seperti apa kan nggak tahu kan? Pertama dia getar, dia pikir Ya. ini orang dia takut lah, takut dipukul, makanya ada kamera. Ya saya nggak mungkin memukul. Tapi begitu kita merendah, melemah, dia ngomong kau. Ya, jadi pusing saya dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Ya jadi saya pikir, udahlah pun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih galak dibanding dia. Saya tenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir-pikir, saya nggak lebih galak dari dia di situ. Saya halus banget. Nah saya bilang udah. Ketika saya tanya, Denny, kau bilang itu tai apa? Kamu kan orang pintar. Kamu orang pintar. Saya bingung. Masa gua dibilang tai, dibilang orang pintar. Saya berpikir. Sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu tai katanya. Jadi tanya itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang tai itu saya hebat. Hebat. Dia menolak. Jadi Tapi kata saya dengar dia bilang bahwa tai itu ya dia kesel sama Farhad kan. Nah, dan dia sekarang mulai obok-obok tuh. Mana Pengacara itu memang pandai berbicara guys. Kalau tidak pandai berbicara, tidak pinter ngomong, pengacara itu nggak laku. Awal mula Denny Sumargo mendatangi rumahnya, Farhad Abbas menantang Denny Sumargo. Mana berani dia katanya, mana berani dia datang ke rumah mencari saya. Nggak ada yang berani, orang Indonesia nggak berani yang datang ke rumah saya. Dan dibuktikanlah sama Denny Sumargo. Nah, netizen menginginkan Denny Sumargo dan Farhad Abbas beradu di atas ring. Begini tanggapan Farhad Abbas. Bang, kenapa nggak, ini banyak yang netizen bilang kenapa nggak diadu di ring tinju aja bang sama Denny Subang, jadi abang bisa puas. Kalah dia nanti. Oh dia Kalau kalah. kalah nanti kasihan lagi dia. Tapi abang berani. Berani lah. Berani. Seberapa yakin Berapa yakin, Bang? kemenangannya dari Aku Bang udah Farhad yakin badanku. sendiri? Hah? Aku udah ukur. Walaupun dia seorang atlet juga Bang. Mau Pak. diatlet juga. Oh berani kalau di ring Saya tinju sudah berani. berkelahi dulu. Tapi kalau ada orang yang ingin menaruh tempat gitu untuk kalian berdua Ya, fighting itu seperti apa? perlu udah dilaporin hukum. Kalau kemarin boleh, sekarang nggak boleh lagi. Tadi laporannya diterima Bang oleh Ntar kalau kepolisian. gua mau dilaporin lagi gue. Tadi laporannya sudah diterima. Aku takut sekali kamu ini. Kamu itu bagus. Kamu aja dilaporin polisi. Bang, kenapa nggak di awal pas ketemu sih Bang? Masa udah saling adu jotos aja gitu Bang maksudnya? Kan dia nggak mau dia kan mau dijotos, coba ikhlas. Kan dia kan juga sudah bilang nggak akan ke jalur hukum ketika kalau abang tuh menjotos dia gitu. Kamu yang ngomong orang gila aja. Iya kan Bang Denny kan ngomong gitu Bang menurut Kalau aku gila, aku pukul dia. Kenapa? Karena orang gila nggak masuk penjara. Tapi karena aku waras, makanya aku laporin hukum. Tapi sebenarnya abang berani meladenin ya bang? Berani ring tinju ya bang ya. Ring tinju berani bang ya. Kalau aku kan manfaat, Muhammad Farhad bermanfaat. Hati-hati kalau dia Denny, malah Denny. Tapi abang artinya berani? Berani ring tinju kan bang tadi. Iya. Soalnya banyak bang. Kalau dia mau validasi Bang, kalau dia mau validasi Sebelum kita lapor, kita berani lawan dia. Kan saya bilang saya mau hajar. Cuman gara-gara dia datang, coba dia bilang, para tai kau, pasti terjadi saya hajar di rumah. Tapi karena dia bilang, hajar Kak Kodong, pukul Kak Kodong, siapa yang mukul? Betul gak? Bang tapi sebagai lelaki. Baik-baik, tiba kita baik-baik, dia goyang. Woi, saya sombong gitu kan masalahnya. Jadi kalau ada yang mau validasi untuk kalian buat fighting terus gimana? Wani Piro. Bang tapi Kan sih yang harga bang, diri, Bang. bang harga diri sebagai laki-laki kan harusnya di ring tinju bang. Sini, harga diri. Ah. Nanti ya. Apakah orang hanya gara-gara lidahnya bisa pakai baju oranye? Kan kita lihat itu. Oke, thank you ya. Ya intinya bang Farhad berani. Nah, begitulah tanggapan Farhad Abbas mengenai netizen menginginkan Farhad Abbas dan Denny Sumargo beradu di atas ring. Dan ini adalah sebuah video detik-detik Farhad Abbas didatangi UMKM yang dikejar-kejar waktu. Farhad Abbas sampai di depan pintu gerbang rumahnya. Jangan dulu, dapat tangan, Ya Allah,
Pak, susah nemuin dia. Makanya secara diam-diam kita datang. Iya, bukan begitu. Kita baik-baik ya. Ketika minta makan itu di luar dulu, bukan ini. Ya, minta di luar, itu mau di warung atau di mana? Mau, saya mau berteduh karena hujan. Ya, ini bukan rumah itu. Ya udah, makan-makanan. Ya, ini nggak benar gitu. Ya. Kita bertugas di sini. Bayar dulu aja, kita kembalikan dulu kita. Bayar dulu uangnya ibu ini banyak di sini soalnya. Kita nggak tahu apa-apa. Ya makanya Bapak bilang ke Pak Farhat sana. Kalau dia nggak kembali kita akan nunggu. Tadi udah ke Elsa Sari juga mereka. Mana buktinya kalau punya di Barat ada? Udah. Ya itu urusan saya sama Pak Farhat. Bukan. Nah, inilah member UMKM yang menuntut dana tipis sebesar 50 miliar yang mendatangi kediaman Farhat Abbas. Seperti itulah kasus dan amanah pedagang UMKM yang mengaku menjadi korban penggelapan uang yang diduga dilakukan Farhat Abbas dan El Syarif. Setelah menggerebek rumah Farhat dan gagal menemui sang pengacara korban, para pengusaha kecil menengah itu lantang bicara di depan kamera dan menuntut uang mereka kembali. Transfer ini miliaran, ada 3 miliarnya, ya. Dipaksakan juga tulis keterangannya lawyer. Kemudian ada juga nggak ditulis keterangan di sini, ada 10 miliar. Rekening atas nama Elsa Sarif, ya. Kemudian ada juga rekening atas nama Jadi Galen Sosari. Jadi Galen Sosari ini adiknya Elsa Sarif. Nah, begitulah video kali ini. Apakah Farhat Abbas melaporkan Denny Sumargo untuk mengalihkan isu dana UMKM tersebut? Kita tunggu kelanjutannya, guys. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komen. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mengetahui perkembangan konflik antara Denny Sumargo dan Farhat Abbas, dan menunggu kabar terbaru dari dana UMKM sebesar 50 miliar tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.